dibawakan oleh dua pembicara keren kita dan berprestasi tentunya. Yang pertama adalah Pak Fahrul Rahmat atau biasa dipanggil dengan Pak Gandung, dan pembicara keduanya adalah Ibu Rika Aminah. Ya, selamat datang Ibu. Oke, jadi saya akan bacakan CV untuk Pak Gandung ya sebelum kita mulai. Pak Gandung ini, beliau adalah softball baseball athlete of DIY since 1994, sejak tahun 1994, kemudian anggota Canadian Crossroads International pada tahun 1999, founder Acadia Baseball Club Yogyakarta, educator North Vancouver Outdoor School pada tahun 2000, autism therapist Cantika Foundation Pekanbaru Riau, kemudian Sumsel Pitcher Softball Coach pada tahun 2006, guru di Dharma Yuda School Pekanbaru Riau 2007 sampai dengan 2014, founder Dharma Yuda Baseball Achievers, kemudian Prapon Head Coach Riau Baseball Softball pada tahun 2011, guru di Oliven School Yogyakarta, founder of Electra Cheers, Cheerleader and Tumbling Coach. Yang terakhir adalah teacher Afkaruna Islamic School Yogyakarta pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pendidikannya Pak Gandung ini D3 Komunikasi UGM, Public Relations, Angkatan 1995. Oke, Pak Gandung, ya. Gimana, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah. Bapak sekarang di mana? Di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, oke. Kemana-mana Pak. Oke, ini sepertinya sudah boleh dimulai sekarang kalau Bapak sudah siap untuk memaparkan materi. Oke, kita sudah boleh dimulai. Ya, oke, nggak apa-apa. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita siapkan air putih dulu. Jadi sebaiknya kita minum dulu sedikit, ya. We drink the water. Within the water for 4 minutes, yeah. And then, because in the beginning I will start with light gym activity. Jadi akan saya buka dengan senam ringan. Jadi mungkin tetap ada energi yang keluar walaupun cuma sedikit. Jadi kita harus charge dengan air. Oke. Jelasnya ini gue apa itu? Ya, oke. Musiknya boleh dibuka ya ketika sudah minum. Harus dicipin. Kita akan mulai aktivitas pertama. Monggo lagunya silakan. Ya. Oke. Aktivitas kita pertama adalah di sini ada semacam V kita. Silakan dipegang. Kemudian tangan yang lain, the other hand, put on your button. Diletakkan di depan pusar sambil ini dipijit pelan-pelan, yang di bawah di pusar diputar pelan-pelan. Follow my instruction seperti instruksi saya. Sambil bernapas, jangan ditahan nafas. Kemudian bertukar tempat, yang kiri di atas, tangan yang lain di bawah. Tukar lagi. You enjoy the song and live game. Down and oh my soul so weary. Once more, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while now with move me. on your ear to ear. Yeah. You raise me up so I can stand on Cepit-cepit mountains. pelan-pelan dengan kedua tangan. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
berikutnya adalah jempolnya seperti ini. Hadapkan ke sebelah kiri Anda, your left, and then you make 8, number 8, membuat angka 8 dari kiri, sisi kiri, diputar, membuat angka 8. Lihat terus ujung jarinya sampai membuat angka 8. Tangannya lurus, selebar bahu saja. Cukup. Next, gelas tangannya seperti ini, yang kanan, kemudian diputar di sini, rangkaikan, kemudian diputar ke dalam, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then shift it back, kembalikan ke posisinya dengan jalur yang tadi. Now change, yang kiri left di atas. Still breathing, tetap bernafas, jangan ditahan nafasnya. Down, pelan-pelan kita kembalikan, kemudian turunkan tangannya, down, breathing, bernafas, atur pernafasan. Oke, thank you. Terima kasih. Good, Ya, I like it. oke. Get my sweat ya. Cukup. Ya, sedikit berkeringat saya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, oke. Kita akan, we will continue with our topic today, ya, dengan tema kali ini yaitu mengukir prestasi sepanjang umur, ya. Ya. Mengukir prestasi sepanjang umur. Boleh diperlihatkan slide-nya, ya, Usari. Oke ya. Mengukir prestasi sepanjang umur. Kemudian next. Oke. Next itu hanya sebagai profil saja, profil aktivitas saya. Oke, penjelasan mengenai tema atau topik kali ini, ya. Itu saya mengambil judul dari prestasi, mengukir prestasi sepanjang umur. Karena di sini ada sebuah alasan besar, yaitu no chance for my achievement because my age. Ya, jadi tidak ada kesempatan, ya. Sepertinya kok ketika kita sudah umur kita sudah lewat, masa kecil kita sudah lewat, kemudian oke, ya, terima kasih Pisari. Next, continue. Oke, next. Oke, next. Ya, oke, kita sampai di sini. Ya, that's my reason, no chance for my achievement because my age. Artinya ada ungkapan atau banyak kita dengar bahwa
karena usia kita udah nggak ada kesempatan lagi buat prestasi. Ya. Jadi ini yang menggelitik saya ataupun yang membuat me to make a lot of reason to make this topic. The aim of the reason is, tujuan dari alasan tadi adalah achievement of milestone. Artinya prestasi itu bisa dicapai atau bisa kita raih atau bisa kita rasakan, kita dapatkan dengan kita membuat tahapan-tahapan atau step milestone, mulai dari awalnya start kita, ya start kita. Ada orang startnya from the children, from the baby, they have a prestasi, achievement, anything. And then some of them can be in the high school, can be in the university, can be start when they adult. Ya, jadi ketika mereka sudah dewasa, mereka baru mulai, no problem di sini. Ya, oke, next. Sorry. Ya, kita masih berkutat dengan judul di sini, ya, mengukir prestasi sepanjang umur. Kemudian next, Usari. Nah, di sini ada sebuah kata, yaitu benak atau yang ada di dalam pikiran kita. What is in our mind? Ya, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar atau membaca atau apapun, kita mengukir prestasi, kita mendengar kata prestasi, apa yang kita ada di benak kita mengenai prestasi, ya. Apa yang ada kita di benak kita mengenai prestasi, saya coba berikan waktu 1 menit, ya, untuk teman-teman ataupun sahabat Inggris semua untuk menuliskan apa yang ada di benaknya ketika mendengar kata prestasi. Ya, 1 menit dari sekarang, silahkan. Di ruang chat boleh, silahkan diketikkan, waktunya 1 menit. Saya mencoba sedikit interaksi di sini, mengukir prestasi sepanjang umur. Jadi ketika prestasi, mendengar kata prestasi, membaca kata prestasi, yang ada di benak itu apa? Monggo silakan diketik, ya, diketik saja di ruang chat. Ya. Oke, terima kasih. Pencapaian, sesuatu yang diraih, achievement, pencapaian dalam hal positif. Oke, thank you. Masih berjalan waktu, masih ada sekitar 40 detik lagi. Oke. Masih ada 20 detik lagi, 20 seconds. 10 seconds. Okay, thank you for everyone who write on the chat room. So that's what's in our mind. Itu yang ada di kepala kita mengenai benak kita ketika kita mendengar kata prestasi. Kemudian next. Iya, next. Di sini ada kata mengukir. Ya, kenapa mengukir, ya? Kenapa ada pilihan kata mengukir? Mengukir ini kenapa tidak menulis prestasi atau menorehkan prestasi? Karena mengukir ini adalah sesuatu hal yang membutuhkan proses yang mempunyai perencanaan, ya, dan mempunyai skill. Ada skill tertentu untuk mengukir. Jadi mulai dari dia merencanakan membuat pola, kemudian dilakukan aktivitas mengukir, dan itu memang skill mengukir setiap orang itu berbeda, tidak ada sama. Ada orang yang pintar mengukir dengan stylenya, dengan polanya, dengan caranya, itu mereka. Dan orang lain bisa berbeda. Artinya cara mengukir itu setiap orang berbeda. Oke, next. Ini adalah
pokok pembicaraan prestasi yang akan kita jelaskan nanti di slide berikutnya. Ya, next. Sepanjang umur. Kenapa sepanjang umur? Karena starting kita untuk membuat sebuah prestasi itu tidak sama. Kemudian nanti bagaimana caranya di umur-umur yang masih kita bisa berprestasi, berkarya, ataupun membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Oke, next. Oke, jika tidak ada note, next saja. Ya, ada prestasi, next, ada hasil. Selama ini, ataupun banyak kita dengar, sampai saat ini pun saya juga sering mendengar bahwa prestasi itu orientasinya adalah hasil. Ya. Jadi, next, Bu Sari. Jadi adalah di benak kita adalah hasil, 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 dan hasil. Itu bukan masalah. Ya. Hasil itu bukan menjadi masalah yang besar. Karena ada masalah yang lebih besar lainnya dalam di antara dari prestasi dan hasil. Next, sorry. Next. 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 Ya, inilah di antaranya. Tadi di awal hanya kata proses dan kata sikap itu tidak ada. Ternyata kita munculkan di slide ini kata proses dan sikap. Nah, kenapa ini dihitamkan? Kenapa ini diberikan warna yang berbeda dengan prestasi dan hasil? Karena kita akan menyoroti kedua hal ini. We will highlight the process and the how our sikap ya with hasil result. Ya. What will we do with the result? Apa yang harus kita lakukan dengan hasil ini? Nah, dalam proses itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Antara lain, berproses ini bisa melalui apa saja. Kemudian berprestasi itu selama ini kita lihat adalah selalu dengan hasil pencapaian. Sekarang bagaimana hasil itu pun juga kita sikapi. Ya. Proses ini itu adalah sebuah aktivitas yang harus kita rencanakan. Artinya kita tidak usah melihat prosesnya orang lain. Ya, jangan mematok proses orang lain itu kita adopt ke kita sepenuhnya. Tetapi bagaimana caranya menyesuaikan sesuatu hal yang ada di orang lain di kita. Karena orang lain dan kita itu berbeda. Selama ini ketika kita ingin meraih sebuah prestasi, oke, kita mau prestasi di bidang apa? Misalnya seperti saya mencontohkan prestasi di bidang olahraga. Misalnya, saya pengen menjadi juara. Atau saya pengen mendapat medali. Untuk mendapat medali, kita pasti punya sosok idola. Idola itu mempunyai proses yang berjalan panjang. Maka ketahuilah prosesnya. Apakah proses itu sama sesuai dengan kondisi kita? Kalau tidak sesuai, kita sesuaikan. Ya, karena pasti ada perbedaan. Nah, di sini proses ini untuk menentukan sejauh mana kita bisa melangkah mendapatkan hasil dari proses itu. Nah, fokusnya adalah di diri kita sendiri. Jadi kita berproses untuk meraih sebuah prestasi. Ya. Bukan kita berprestasi berkompetisi sepenuhnya kepada orang lain. Tapi saya lebih menyoroti bagaimana kita berkompetisi, berproses, atau berprestasi terhadap diri kita sendiri. Misalnya, kemarin prestasi saya adalah saya bisa jalan kaki
prestasi sejauh 2 km. Itu prestasi pertama saya. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya mencoba berproses. Ternyata hari ini saya berjalan sejauh 5 km. Kemarin saya 2 meter, hari ini saya 5 kilometer, kemarin 2 kilometer, hari ini 5 kilometer. Di situ ada penambahan. Penambahan inilah yang harus kita hargai. Jadi di situ termasuk sikap. Hasilnya tadi, hasil yang kita raih, pertama itu kita hargai. Kemudian yang kedua, hasil yang kedua ternyata lebih baik. Itu juga kita hargai. Artinya, ketika orang lain ternyata 10 km dan kita cuma 5 km, ya, tidak usah terlalu iri dengan orang lain. Hargailah pekerjaan kita. Ya, karena kalau kita tidak menghargai diri kita, proses kita untuk meraih sebuah prestasi itu tidak ada yang menghargai. Belum tentu semua orang bisa menghargai prestasi kita. Maka di sini kita bertanding, berlomba, berkompetisi dengan sebuah proses yang ada dalam diri kita untuk berprestasi. Jadi prestasi di sini bukan hanya masalah juara ataupun kita menang atau kalah, tetapi menyikapi hasil yang kita raih untuk diri kita sendiri, kita sikapi dengan semangat yang sangat baik. Nah, ketika kita bisa menyikapi hasil-hasil yang kita dapatkan, kita akan menjadi orang yang lebih positif. Artinya lebih positif adalah apapun yang kita raih, apapun yang kita dapatkan dari proses kita berjalan sehari-hari di aspek apapun, anggap itu sebuah prestasi. Jadi merubah sebuah pola pikir bahwa prestasi itu ada di semua bidang. Misalnya, saya seorang bapak rumah tangga. Saya bisa berprestasi sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Iya, bisa. Bagaimana caranya saya melaksanakan, bagaimana saya mengatakan fungsi-fungsi saya sebagai dengan baik. Itu sebuah prestasi. Karena apa? Karena di luar ada ayah yang tidak baik, karena seperti itu. Nah, itu kita nggak usah pikirkan. Yang penting adalah kita bagaimana kita melakukan fungsi tugas kita sebagai seorang ayah misalnya seperti itu. Begitu juga dengan seorang istri. Begitu juga dengan seorang, misalnya dia seorang siswa, seorang murid, atau mungkin dia seorang yang sedang dalam proses sebuah penelitian. Jadi dia melakukan dengan dirinya sendiri dan dia mencoba menyikapi apapun hasilnya. Nah, sikap pertama yang membuat kita itu bisa tetap terus berkarya, akhirnya menghasilkan sebuah prestasi, adalah sikap untuk selalu menerima dan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih bahwa kita sudah mencapai sebuah pencapaian. Itu artinya kita menerima. Ya. Terimalah hasil yang kita dapatkan. Kita sikapi dengan sebuah ucapan terima kasih, thank you, alhamdulillah. Kemudian yang lainnya akan mengikuti. Untuk tetap semangat, kemudian berusaha mencapai lebih lagi. Jadi dengan kata lain akan meminimalkan yang namanya keputusasaan ataupun udahlah kalau begini sudah nggak bisa. Jadi meminimalkan kata tidak bisa. Bagaimana semua menjadi bisa. Itu mengenai bagaimana kita berproses dan bagaimana kita bersikap. Nah, berproses itu bisa di diri sendiri, bisa kita interaksi dengan orang lain, tapi cocokkan dengan yang ada di diri kita. Ya, oke, next Kusari. Selanjutnya di slide ini ada seseorang yang dia mengangkat tangannya seperti ini. Saya memaknainya adalah inilah saya. Dan inilah prestasi yang saya capai.
prestasi yang saya raih, terlepas dari prestasi apapun. Artinya, saya melakukan sesuatu, saya mempunyai hasil, itulah prestasi saya. Orang lain mau menjelekkan prestasi saya tidak. Itu kacamata orang. Tapi di sini adalah kita berusaha menghargai prestasi yang kita lakukan. Nah, ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita untuk terus berprestasi, terus berkarya, terus membuat sesuatu untuk diri kita sendiri, ya, berbuat sesuatu sehingga diri kita itu happy. Happy itu artinya bukan hanya kita senyum, bukan hanya kita tertawa, tetapi happy itu adalah bagaimana kita bisa menerima hasil kita dengan ikhlas, dengan baik, dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah kerutan. Menerima hasil. Menerima hasil dengan sebuah senyuman, dengan sebuah tatapan yang menyenangkan. Itu terus sebuah prestasi. Nah, coba kita rubah dari sekarang. Nah, merubah ini memang tidak mudah, tetapi kita harus mencoba untuk melakukan dan mencoba terus. Itulah tantangannya, karena kita harus belajar, dan belajar itu adalah sebuah prestasi karena kita akan mencapai sesuatu hal di titik tertentu nantinya. Oke, next. Selanjutnya di slide ini terlihat seorang pelari. Di sisi lain ada orang lain yang berusaha mengaplaus, baik aplaus runner, bukan aplaus pelarinya. Di sini artinya apa? Saya memaknainya adalah dengan kita sudah bisa memaknai atau membuat prestasi di diri kita sendiri, nantinya kita akan bisa membuat sesuatu untuk orang lain. Ya. Artinya prestasi yang sudah kita dapatkan, sudah kita jalani selama ini bisa mendorong kita untuk orang lain biar lebih berprestasi. Artinya bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada di diri kita sendiri untuk membuat orang lain itu biar berprestasi di jalannya, berprestasi di bidang yang dia inginkan. Karena setiap orang memiliki bidang-bidang yang mereka bisa membuat prestasi selanjutnya. Oke. Jadi dari diri kita sendiri, selalu kita mencoba, selalu kita melakukan, yang akan terbuka jalan untuk kita mendorong orang lain bisa berprestasi jauh lebih baik dibanding kita. Oke, sekali. Next. Next. Oh iya, ternyata kita sudah sampai di penghujung presentasi atau sesuatu hal yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih jadi sudah mendengarkan, sudah sharing. Jadi ini adalah sebuah sharing dari kita, dari saya mengenai bagaimana memaknai sebuah prestasi, berproses untuk sebuah prestasi, dan menyikapi hasil atau prestasi yang kita dapatkan. Sesuaikan dengan diri kita. Sampai di akhir kata saya. Terima kasih. Thank you for everything. Thank you for English. Thank you for the audience. I close my presentation. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Pak Ganung. Tadi insight-nya sangat bagus ya. Tadi yang saya dapat adalah prestasi, ialah bagaimana kita menyikapi hasil yang kita raih dengan semangat yang baik dan positif. Saya suka banget itu. Oke, ya, sama-sama. Oke, next kita punya pembicara yang kedua, yang gak kalah kerennya, yaitu Ibu Dr. Andarika Aminasi Jaya, member of the Bahai Community. Ibu Rika, dipersilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangannya. Seperti yang semuanya teman-teman lihat di undangan itu tertulis sebagai member of the Bahai Community.
So I representative the Baha'i community in Jogja. Biar saya awali dulu memperkenalkan diri saya. Saya sudah 3 tahun di Jogja sebagai pensiunan guru. Jadi saya pensiun. Terakhir saya mengajar di Timur Leste selama 9 tahun. Kemudian gabung anak-anak selama di Jogja ini sudah 3 tahun. Seperti yang diketahui di undangan bahwa saya member dari Komisi Masyarakat Bahai di Jogja. Sedikit ulasan bahwa Bahai itu adalah agama, bukan sekte, dan berasal dari Persia. Foundernya adalah Bahá'u'lláh. Jadi sebagai seorang Bahai, saya berusaha untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Sama dengan agama-agama yang lain, umatnya mengikuti ajaran-ajaran agama tersebut, dan itu menjadi pedoman hidup kita. Nah, mengukir prestasi sepanjang umur itu suatu hal yang panjang untuk saya. Sebagai seorang Bahai, ada hal-hal yang menjadi pedoman hidup. Salah satunya di sini saya akan bacakan. Ada kalimat suci yang kita Bahai berusaha untuk mengikutinya. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah pohon-pohon di kebunku. Kalian harus menghasilkan buah-buahan yang baik dan menakjubkan, agar kalian sendiri serta orang lain dapat mengambil faedah darinya. Maka diwajibkan bagi semua orang untuk bekerja dalam keahlian-keahlian dan kejuruan-kejuruan, sebab disitulah terletak rahasia kekayaan. Wahai orang yang berpengertian, karena segala hasil bergantung pada sarana dan anugerah Tuhan akan maha mencukupi bagimu. Pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah telah menjadi dan akan selamanya menjadi makanan api. Jadi ini salah satu dasar sebagai umat Bahai supaya saya pribadi harus menjadi seperti pohon yang berbuah. Berarti saya harus mencari ilmu, kemudian ilmunya dikembangkan, dibagi, seperti pohon yang berbuah, buahnya bukan hanya untuk pohon itu tersebut, tapi masyarakat di sekelilingnya akan menikmati buah tersebut. Jadi sebagai Bahai kita berusaha seperti itu. Kemudian ada lagi dari tulisan suci tersebut di buku yang sama. Wahai hambaku, orang yang paling hina di antara semua manusia adalah mereka yang tak menghasilkan buah di dunia. Sesungguhnya orang seperti itu termasuk golongan orang mati. Bahkan sebenarnya orang mati lebih berharga di pandangan Tuhan daripada jiwa-jiwa yang malas dan tak berguna itu. Jadi ya kita harus selalu berusaha untuk tidak menjadi malas, harus rajin. Seperti tadi Pak Fahrul singgung, mengukir prestasi itu melalui skill. Kemudian kita harus juga berusaha. Jadi bagaimana kita berusaha supaya skill itu kita dapat, lalu kita capai prestasi itu. Ada lagi satu yang menjadi pedoman hidup saya juga, bahwa janganlah asik dengan dirimu sendiri. Bercita-citalah untuk memperbaiki dunia dan mendidik bangsa-bangsa, menguduskan hati dan jiwa manusia. Perbaikan dunia dapat dilaksanakan melalui perbuatan-perbuatan murni dan baik dan kelakuan-kelakuan yang layak dan pantas. Nah, di sini saya mau bagi
pengalaman-pengalaman pribadi saya. Tadi Pak Fahrul udah menjelaskan secara teori dan contoh-contoh. Ini yang saya mau bagi di sini pengalaman hidup saya sendiri. Bahwa sesuatu yang kita mau capai, seperti tadi Pak Fahrul katakan, tidak melihat dari usia. Kebetulan saya sudah pensiun, sudah termasuk lansia, jadi saya sudah tidak terikat dengan kewajiban bekerja. Jadi waktu-waktu saya itu kebanyakan saya pakai untuk bersosial, ikut dalam aktivitas komunitas-komunitas selama saya ada di Jogja. Saya kalau satu contoh yang saya ingin bagi bahwa itu merupakan prestasi yang tadi udah dijelaskan sama Pak Fahrul, bahwa memulainya itu tidak memandang usia. Saya ada contoh bagus sekali, bahwa pada usia saya 40 tahun, saya belajar meniup suling. Jadi karena di keluarga saya itu sebenarnya tidak ada musisi. Kita tidak pernah, saya di rumah saya selama saya dengan orang tua tidak ada alat-alat musik. Tetapi semua instrumen musik yang paling saya tertarik adalah suling. Dan saya tidak pernah tahu memainkan suling. Nanti pada usia 40 tahun saya ketemu seseorang. Kebetulan waktu itu saya ada di satu negara di Afrika Barat, Cape Verde. Ada teman yang bermain suling, bagus sekali. Saya tertarik, jatuh cinta dengan suling tersebut. Lalu saya ingin belajar bagaimana. Saya diajar lah. Teman itu mengajar saya rajin ke rumahnya beberapa pertemuan. Lalu dia bilang, kamu bisa meniup suling asal rajin praktis 1 jam sehari. Jadi saya lakukan itu. Setiap hari itu saya meniup pelajaran-pelajaran yang dia berikan. Saya tiup suling selama 1 jam. Akhirnya saya bisa. Tetapi kondisi keluarga membuat saya akhirnya berhenti sampai 20 tahun. Saya selama 20 tahun tidak pernah meniup suling kembali. Nanti baru-baru ini setahun lalu waktu saya di Jogja, terasa kerinduan untuk tiup suling itu kembali. Lalu saya cari komunitas yang melestarikan bunyi-bunyian bambu. Maka saya I joined the community. And then the community called KSBN, Komunitas Suling Bambu Nusantara. I love that one. So I explore all the talents from them. So, saya join mereka, saya datang ke aktivitasnya setiap minggu. Waktu dulu itu sebelum COVID kita suka latihan di depannya di Pendopo Ambarukmo setiap minggu di sana. Saya sekarang karena COVID Pendopo belum terbuka. Jadi kita istirahat beberapa saat. Tapi ini baru-baru 2 minggu lalu kita mulai lagi aktivitas ini. Nah, setelah itu saya mulai kembali bisa meniup suling. Mulai dari membaca note-nya selama 20 tahun itu absen, saya lupa sama sekali, memegang suling pun masih ragu-ragu, tapi sekarang udah bisa. Saya sekarang udah bisa kembali memainkan beberapa lagu. Sudah itu hari kita ada konser, mulai kita pergi ke masyarakat mengajar. Nah, ini untuk saya achievement. It's a big achievement because you learn something when you are 40 years old. Waktu 40 tahun itu usia udah tua loh. Anak-anak, orang-orang muda itu harusnya punya prestasi besar sampai usia 40 tahun. Tapi saya baru mulai pada waktu itu. Kemudian karena keluarga, anak-anak pada lahir semua,
sibuk dengan rumah tangga, I stop that one. Saya punya kesibukan yang lain yang tidak memungkinkan untuk saya bermain kembali. Stop 20 tahun. Setelah itu saya mulai kembali. Jadi mengukir prestasi itu tidak harus mulai dari nol. Kita bisa mulai dari pertengahan. Yang penting kita komit, kita rajin, kita mau melakukan praktis, jadi harus ada action, dan ilmu itu jangan disimpan supaya dia bermanfaat, seperti tadi yang tulisan situ itu yang menjadi pedoman hidup. Tentu saja kita harus menjadi pohon yang berbuah. Nah sekarang kita setelah di komunitas itu, di KSBN itu motonya memang belajar dan mengajar. Jadi kita selalu berusaha untuk mencari komunitas atau kelompok yang ingin main suling atau punya juga rasa untuk melestarikan bibit dari bambu, karena kalau kita lihat dari sekitar kita ini sudah banyak yang tidak memakai bambu lagi, diganti dengan plastik. Nah, komunitas ini punya rasa bahwa bunyi-bunyian bambu itu perlu dilestarikan. Maka terbentuklah komunitas ini. Nah, misalnya minggu lalu kita ada di sekolah Sungai Code. Ini minggu besok kita nanti ikut di sekolah Sungai Siluk. Jadi masyarakat di sana tertarik untuk belajar suling, kita akan ke sana untuk mengajar. Jadi mengukir prestasi di sini tidak melihat usia. Saya pikir selama saya masih bisa bernapas, saya harus berfungsi. Saya harus menggunakan waktu saya untuk membantu masyarakat yang perlu, yang saya miliki, skill-skill yang saya terima dan membaginya. Jadi prestasi itu bukan berjejernya piala-piala di lemari, tetapi kita bisa mengatakan prestasi itu adalah achievement di mana kita memulai sesuatu, kita memiliki, dan kita bisa bagi kepada orang di sekitar kita. Jadi tidak hanya memuaskan diri kita sendiri, tetapi kita bisa berusaha untuk memuaskan orang lain. Itu yang kita harus miliki, prestasi-prestasi ini yang kita harus ukir sepanjang usia kita. Jadi jangan berhenti. Cari sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Saya lihat di pengalaman sosial saya selalu berusaha untuk mencari sesuatu yang saya tidak miliki sebelumnya. Lalu saya berusaha untuk mendapatkan, pelajari, lalu membagi. Karena itu menjadi pedoman hidup saya sebagai seorang bahai, bahwa harus menjadi sebuah pohon yang berbuah dan bermanfaat. Buah-buah yang dari pohon itu kita harus membiarkan masyarakat di sekitar kita menikmatinya. Tidak tinggal busuk. Jadi harus dinikmati. Jadi ini banyak cerita-cerita. Nanti sebentar kalau misalnya tanya jawab, boleh tanya yang lain. Tapi ini satu prestasi yang betul-betul yang saya sangat terkesan karena saya dapatkan pada usia tidak muda lagi. Sebelumnya itu saya tidak bisa lakukan karena sibuk dengan profesi, jadi saya tidak bisa lakukan. Itu pun waktu saya mulai pada usia 40 tahun itu, setelah itu saya harus stop sama sekali karena ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak memungkinkan untuk saya lanjutkan. Jadi setelah sekarang saya di Jogja, saya pensiun,
saya punya banyak waktu untuk belajar sesuatu yang saya bisa bagi kepada masyarakat. Sebentar ini setelah acara ini, saya nanti ada undangan workshop daur ulang. Itu minggu lalu kami ke sana, saya belajar bagaimana membuat wayang dari botol-botol yang sudah tidak dipakai. Ini sesuatu yang luar biasa dari teman-teman komunitas daur ulang itu, karena mereka care about your environment. Jadi, mereka peduli dengan hal-hal yang orang sudah tidak lakukan, tapi bisa mereka kumpulkan dan gunakan dan membagi ilmunya. Saya cari kesempatan mendapat ilmu itu supaya saya bisa nanti mengajar ke masyarakat yang perlu juga. Saya berusaha untuk itu. Saya sebentar ini jam 2 kita ke sana. Jadi saya sudah mulai bisa bikin wayang. Wayang bukan budaya saya, tapi karena sesuatu yang baru dan saya pikir untuk mendapatkan ilmu itu sangat berguna, karena saya bisa ajar ke anak-anak yang lain-lain, misalnya kelas-kelas anak-anak, kelas-kelas remaja, dan siapa saja yang akan perlu dengan hal-hal tersebut. Jadi ini yang saya bisa bagi sesuai dengan judul mengukir prestasi sepanjang umur. Semoga umur saya panjang, bisa membantu banyak orang dengan ilmu-ilmu yang saya miliki dan ilmu yang akan saya pelajari. Sekian, saya buka pertanyaan untuk apa saja. Oke, Thank you. baik. Terima kasih, Bu Rika. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh ya bertanya langsung di chat box. Udah langsung ada pertanyaan. Ini sesi question answer-nya udah dibuka ya, teman-teman. Oke, pertanyaan pertama untuk Ibu Rika, dalam masa retirement Ibu saat ini, achievement atau goal apa yang paling ingin Ibu capai? The achievement is something that makes you satisfied. That's achievement, I think. So if you help somebody and they like it, that's fine. Jadi sesuatu yang kita bisa bagi ke seseorang dan dia terima, dia senang, saya pikir itu prestasi, itu achievement. Apapun, bukan soal saya tidak bermaksud di sini untuk mengatakan bahwa sesuatu yang material, tapi apapun yang kita bisa sumbangkan dan si penerima satisfied, that's achievement. Dan saya tidak memilih apa saja. Oke, sudah nggak Pak? Sudah, Bu Rika? Ya. Oke, itu ya dari tadi yang nanya Mbak Anggra ini. Kalau dari saya sendiri juga ada pertanyaan, Bu. Oke. Gini, kan saya juga kebetulan suka dengan kegiatan sosial gitu. Saya kebetulan ikut 2 kegiatan di Jogja, yang pertama dia di luar kampus, eksternal kampus untuk wilayah 1 Yogyakarta, kemudian satunya yang di dalam kampus, dua-duanya bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan pemuda. Nah, ini kan pasti ada aksi-aksi sosial yang kita lakukan gitu. Kalau dari Ibu sendiri, selama pengalaman Ibu menjadi orang yang sangat yang punya rasa sosial yang tinggi, pernah nggak Ibu kayak ngerasa capek atau you feel burn out from giving so much to others gitu? Karena melakukan banyak hal sosial yang kemudian itu jadi mengambil energi gitu. Ibu pernah merasa seperti itu nggak? Unfortunately, never. I never feel that one. Because you see, if you do something sincerely, you don't feel it. You don't feel tired. Even you have more excitement, you have more energy to do that. Ya, terus terang saya belum pernah merasakan seperti itu. So I think
if we feel that way, Kita harus ikhlas. mhm, You have to do it something in, ya, harus ikhlas kita melakukan sesuatu. Kalau tidak ikhlas pasti rasa itu. mhm, Pasti ada rasa capek, ada rasa boring atau what, just wasting time. But no, mhm. I enjoy even do something for other people. My Oke. life is outdoor. It's actually, I told all the time my family that my life is outdoor. It's not indoor. Mhm. Ya, hidup saya dengan orang-orang. Gitu. Buat teman-teman yang mungkin mau melakukan aksi sosial tapi masih suka khawatir dengan takut capek itu ya, berarti harus dilihat lagi goals-nya tuh apa, sebenarnya Ya, apa gitu. kita harus lihat ini sesuatu yang kita lakukan itu untuk apa? Is it for yourself or for something, for the praise? Kalau sesuatu yang untuk mau di praise, dipuji, pasti ada limitnya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Tuhan, karena saya selalu berusaha menjalankan sesuatu itu dengan pedoman keyakinan yang saya miliki sekarang, bahwa kita harus berfungsi kepada masyarakat, kita harus betul-betul ikhlas melakukan. Jadi kalau itu yang kita ikuti, kekuatan dari alam rohani selalu membantu kita. Oke. Thank you, Bu Rika. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Ami. Pertanyaan untuk Pak Gandung dan Bu Rika. Oke, buat keduanya. Bagaimana cara untuk tetap semangat menumbuhkan optimisme sementara banyak saingan muda atau terlihat lebih hebat? Oh ya. Pak Gandung duluan. Oh, Mas. oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Mbak Tisa. Ya, terima kasih untuk ini Bu Ami, Pak Ami atau Mas Ami atau Mbak Ami ya. Oke. Terima kasih untuk Ami ya. Pertama, saya tadi akan menyoroti mengenai pertanyaan bagaimana untuk tetap semangat. Oke. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan atau saya bisa bagi. Artinya ini yang memang selama ini saya lakukan. Ya. Pertama adalah saya mencoba untuk mengatakan kepada diri saya bahwa saya bukan orang lain. Dan orang lain bukan saya. Pencapaian saya dan pencapaian orang lain itu pasti berbeda. Tidak akan sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah jika dia terlihat hebat oleh kita juga akan terlihat hebat oleh orang lain tanpa kita sadari. Jadi artinya sebenarnya kita sama-sama hebat. Jadi di dalam pikiran kita adalah pertama saya bukan orang lain dan orang lain bukan saya. Yang berproses adalah saya yang ada dalam proses ini. Orang lain berproses dengan prosesnya dia, proses mereka. Kemudian hebatnya saya dan hebatnya orang lain itu ada yang melihat. Kita sama-sama punya kehebatan dan kita sama-sama punya kelemahan. Kemudian yang ketiga adalah saingan. Saingan itu alamiah atau natural. Itu memang harus ada. Artinya kadang-kadang itu hanya kita lakukan untuk berkaca. Oh kita punya saingan nih. Oh sama enggak ya? Enggak apa-apa. Oh dia enggak cocok. Ini cocok saya. Jadi intinya adalah lebih percaya kepada diri kita sendiri dalam melakukan sesuatu karena kita yang paham dengan kondisi diri kita dan meyakini itu tentu saja juga tetap berterima kasih bahwa kita berada dalam proses ini. Kemudian lakukan proses ini dengan senang hati, dengan gembira, kemudian dengan ikhlas tadi yang disampaikan oleh Bu Rika juga dengan ikhlas, kemudian juga masalah saingan biarkan ada saingan nggak apa-apa, ya. Yang melihat itu saingan kan orang lain. Kalau kita melakukan, dia melakukan, yang melihat saingan orang lain. Kita tidak usah melihat saingan, itu adalah
alat bantu kita untuk membantu kita mencapai berproses dalam hasil dan menyikapi hasil. Ya, jadi dia seperti rel. Anggap kita ada di sisi rel yang kiri, dia di sisi rel yang kanan. Bagaimana roda kereta yang di atasnya bisa berjalan seiring sehingga tidak tabrakan. Itu kita yang mencoba untuk membuat berpikir di situ. Ya. Kemudian juga yang terakhir, yang keempat adalah kita bagaimana caranya, yang ini juga masih saya lakukan sampai sekarang, bagaimana caranya sepanjang umur kita bisa prestasi, kemudian setelah umur kita berakhir, bagaimana prestasi itu dikenal. Ya, itu dari saya untuk Ami. Monggo Bu Rika kalau mau ditambahkan lagi. Terima kasih. Ya, seperti pada awalnya saya perkenalkan agama saya dan beritahu bahwa saya mencoba untuk mengikuti sebutan-sebutan suci dari agama Bahai. Jadi untuk saya ini menjadi kewajiban seorang Bahai, kita harus memfokuskan kehidupan ritual dulu. Gitu. Jadi secara pribadi saya harus selalu berdoa. Saya harus meningkatkan diri kepada alam kerohanian, kepada Sang Pencipta. Karena semua semangat dari sana. Kalau kita selalu berdoa, itu kontrol dari alam sana itu. Jadi itu yang membuat saya selalu berusaha. Jadi setiap pagi kalau bangun, beri waktu untuk bermeditasi, berdoa, minta kekuatan untuk sepanjang hari apa yang kita akan lakukan. Jadi semangat itu selalu ada. Kita juga harus selalu positif. Di hidup saya tidak punya kata hebat dan saingan. Saya tidak pernah merasa saya hebat. Karena sesuatu yang kita achieve, itu ada yang lebih dari kita. Jadi kita biasa-biasa aja, supaya lebih enak hidup. So, apapun yang kita dapatkan itu, yang nanti orang yang menilai, bukan usah kita menilai diri sendiri, wah, I'm very good, saya hebat. No, I don't have that one in my life. Dan saya juga tidak punya itu kata saingan. I don't care what people doing. Saya berusaha untuk melakukan apa yang saya lakukan. Saya tidak merasa disaingi, saya tidak merasa mau menyaingi. Saya lakukan sekemampuan saya. So I enjoy the life according to my skill, according to my strength. Jadi no saingan. I don't feel hebat. Tetapi yang harus untuk saya pribadi dan berharap anak-anak muda juga melakukan, bahwa kita harus selalu mengkaitkan diri kita dengan alam kerohanian. Apapun agamanya kita harus berdoa. Kita harus melakukan kewajiban agama masing-masing. Misalnya di Islam ada kewajiban puasa dan sembahyang 5 waktu, itu harus dilakukan. Apapun agamanya orang. Karena kalau bukan restu dari Yang Maha Kuasa, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Coba lihat sekarang corona. Very tiny creature. It's not creature anywhere. Bukan makhluk hidup. Tapi bisa merubah semua kehidupan. Itu dari mana itu? Dari somewhere. Jadi kita harus selalu merasa bahwa kita we don't have power. Kita bukan sesuatu yang hebat. Jadi boleh kita memuji orang bahwa you're good, you're hebat. Tapi untuk saya tidak pernah mau merasa. Jadi saya tidak, dalam hidup saya itu tidak ada kata hebat dan saingan. Oke, sudah dari Pak Ganung dan Bu Rika. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Riyatri Astuti untuk Pak Ganung dan Bu Rika.
Saya ingin bertanya, menggapai proses dalam mencapai target yang sudah ditentukan, bagaimana jika di tengah-tengah proses itu merasa jenuh karena melakukan sesuatu secara all out? Apakah sebaiknya retire atau terus lanjut karena segala sesuatu yang dilakukan pasti worth the effort? Ya, silakan, boleh. Siapa duluan? Mari, Bu Rika, boleh. Duluan Bu Rika. Ya, ya kadang-kadang kita melakukan sesuatu di tengah jalan kita pikir wah this is not working, so maybe we stop. I think we have to try again. Saya selalu memberi sesuatu kesempatan 2 kali. Jadi kalau misalnya sesuatu yang saya lakukan tidak berhasil, saya lakukan lagi. Setelah saya lihat apakah betul-betul ini tidak bisa, saya ubah lagi. Jadi saya kasih waktu selalu 2 kali. Nanti ketiga kalinya saya mengambil kesimpulan bahwa ini tidak cocok untuk saya, lalu saya cari yang lainnya. So nggak langsung retire, nggak langsung berhenti. Jadi kita kasih chance, kasih waktu. Mungkin ada sesuatu yang kurang di situ yang kita harus tambah. Atau nanti setelah kita tambah, kita pikir sudah memenuhi semua, tapi tetap juga berarti itu bukan jodohnya, bukan it's not destiny for us. Jadi ya kita cari yang lain. Jadi untuk saya seperti itu. Saya selalu nggak langsung berhenti. Saya memberi kesempatan untuk mengulang 2 kali, 1-2 kali. Ya, jadi yang ketiga kalinya saya ambil decision. Ya, Pak Gandung bagaimana? Terima kasih, Bu Rika. Oke, terima kasih Bu Rika. Ya, saya akan menambahkan ataupun memaparkan sedikit atau mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Pertama kita bagaimana kita mengatasi kejenuhan ketika berada di tengah ataupun sesuatu sudah kita upayakan tetapi masih belum juga ya. Nah, di sini ketika kita mencoba memberikan target, menargetkan sesuatu, target kita adalah itu adalah sesuatu yang ingin kita raih, sesuatu yang ingin kita capai. Nah, kita ingin capai. Kita pelajari dari kata kita ingin capai. Bisa kita capai, bisa belum kita capai. Kita coba meminimalkan kata tidak, belum kita capai. Nah, ketika tujuan sudah dicanangkan, atau sudah ditulis, atau sudah diupayakan, nah, kemudian kita mulai berproses. Nah, saat awal berproses, itu di dalam pikiran kita itu adalah kita mencoba untuk menyiapkan bahwa proses kita itu ada 2. 1, bisa sesuai dengan target. Yang kedua, bisa belum sesuai dengan target. Jadi kita mulai dari starting awal dulu. Setelah itu, barulah kita berproses. Nah, ketika dalam berproses tadi, ternyata nggak bisa-bisa ya. Kok masih belum dapat ya. Oke, kemudian muncul jenuh. Ya. Tetapi sebelum muncul jenuh, pasti sesuatu itu pasti coba kita lakukan lagi. Artinya kita mencoba lagi seperti yang kita sampaikan tadi, mencoba terus. Tetapi kok masih rasanya jenuh. Oke, ketika jenuh ini sudah tebal, sudah menebal, dan sudah betul-betul tidak bisa terkontrol, oke, silakan rehat. Boleh rehat. Tetapi bagaimana cara rehatnya, cara istirahatnya? Cara istirahatnya, ketika kita istirahat, kita harus siapkan atau rencanakan lagi kapan saya harus mulai dari istirahat ini. Artinya, mengakhiri istirahat kapan? Misalnya, saya mau istirahat deh seminggu. Oke, tetapkan seminggu. Berarti setelah seminggu selesai, start lagi. Dengan tentu saja selama seminggu kadang-kadang kita ada proses baru, ternyata ada ide baru, mungkin ada strategi baru, bagaimana cara mencapai
target yang sudah kita canangkan tadi. Kalau memang itu target yang betul harus kita capai sekali. Nah, makanya ketika jenuh itu jangan dipaksakan. Walaupun kita coba boleh, kemudian memang itu menebal, silakan istirahat. Tetapi bagaimana cara istirahatnya adalah dengan cara menetapkan masa istirahat. Bisa 1 jam, 1 hari, seminggu, silahkan. Tetapi tetapkan. Jangan istirahat dulu kalau belum menetapkan. Tetapkan dulu, saya mau berapa lama jenuh ini. Nanti start lagi. Dan selama jenuh ini apa yang saya lakukan? Saya mencoba berproses. Ya, menggali lagi, kenapa saya jenuh, kenapa ada apa, sehingga nanti muncul strategi baru. Ya, dan kalau dari saya, lanjutkan saja. Ya, sampaikan kepada titik yang kita tuju. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih Pak Gandung. Oke, untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, jangan lupa untuk mengisi ini ya, linknya untuk sertifikatnya. Barusan sudah di-share di chat box-nya, boleh diisi. Oke, kalau sudah nggak ada yang mau nanya, terima kasih banyak Bu Rika dan Pak Gandung. Hari ini insight-nya keren banget. Terus jadi dapat pemahaman baru bahwa prestasi itu nggak selalu tentang pencapaian gimana nilai kita, bagaimana kita menang perlombaan, tapi dari prestasi kecil-kecilan di sepanjang hidup kita gitu ya. Oke, terima kasih Bu Rika dan Pak Gandung. Ya, untuk mengingatkan lagi, acara ini kerjasama dengan Go English, Mata Garuda DIY, Social Education Community, dan Komunitas Himawari. Untuk teman-teman lainnya, jangan lupa tetap ikuti series webinar Go English setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai 11.30 untuk hari Sabtu, kemudian pada hari Minggunya jam 4 sampai jam 5 sore. Untuk topik besok, kita ada tetap sehat di era new normal pukul 4 sampai 5 sore. Oke, terima kasih banyak. You invite us. Yes? You invite us, so you can join and hear and maybe have a question. Is it in English? Full English? It's a Go English. It means full English, right? Yes. I think one day that everybody speaks English. I think so too. Thank you so much, Bu. Thank you. Very fine. I had a great experience today. Thank you to you. Oke, See everybody's face. Iya, boleh teman-teman, boleh on cam. Bisa di screenshot nanti buat foto-foto. Anggra, you are there. Halo, Bu Rika. You are there. That's good. Yeah, I'm here. So I think one day you have a program like this, but in English. Did you have it before in English? Did you have before in English, or you mix it Indonesian and English? Oh, this is the first time I joined Go English webinar. Yeah. Okay, good. I'm happy to join you. Oke, teman-teman yang lain, udah semua yang mau on cam, bisa abis ini di screenshot biar untuk foto, nanti di-share ke grup. Where are you? I wanna see you. Ayo, yang lain. Boleh on cam sebentar aja. Oke, ya sudah. Segini aja, nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Oke, bisa aku screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Good. Where is Sari? Mbak Sari, where are you? Bu Rika. Thank you very much for today. Oh my God. That's good.
I'm happy to join you. Mbak, di foto lagi dong, tadi kameranya. Thank you for sharing your experiences here, Pak Gadung, also Bu Rika. And to answer your question before, yes, we have another webinar in English, but it depends on the topic, Bu Rika. Because today, the audiences come from many backgrounds, so it is in Bahasa, but next webinar there will be in English as well. Just let me get the invitation, and then I have a time. I can. Okay. So, thank you very much. Yeah. Okay. So will you come to Sekolah Sungai tomorrow? Want to join us and see us what we are doing? I would like to join, Bu, but tomorrow there is another agenda, and I also have to handle the webinar on the evening. So maybe next. Yeah. But thank you very much for inviting. Yeah, they're very good there. They're very organized. I think the library, community library, is very well done. Very, I don't know for how many years, and then they have a what is it? Painting class every week. So they're going to have a exhibition tomorrow for the children, and then we're going there to contribute our skills, teach them how to play the flute and angklung. Okay, yeah, I think. So most welcome, all the audience here. If you want to come, please, you can come. Okay, thank you very much for. Sungai Ciluk, Sekolah Sungai Ciluk di Imogiri Timur. Okay. And I also would like to say thank you for the audiences here. I see Bu Dia and many friends join in today's webinar. So thank you very much. Pak Angga and Bu Isti, Bu Saida, and many more, Mas Isan. Who else? And other. Pak Fahrul, good to see you here. So I'll be back. Let's have a meeting again. Yes, someday. I will arrange. I love to arrange something. I like to see what you are doing. Behind the scene, Yurika. Okay, so Bye Disa, please. Okay. Thank you so much for participating. Makasih sudah datang, udah ikut nonton webinarnya hari ini. Besok jangan lupa pada ikutan lagi webinarnya yang selalu ada webinar serius setiap hari Sabtu dan Minggu, besok jam 4 sampai jam 5 sore tentang sehat di new normal. Oke. Terima kasih semuanya. Goodbye. Bye-bye. See you again. Thank you very much. Thank you, Bu Rika. Thank you, Pak Gandung. Bu Rika, thank you everybody. Bye-bye. Okay. Sudah boleh live ya semuanya. Okay, we left.